Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana teman-teman sudah mengerjakan tugas tentang telaah jurnal? Kalau sudah, bisa langsung di-upload di kantong Skasa. Kalau belum, saya akan memberikan sedikit contoh atau gambaran seperti apa telaah jurnal yang harus dilakukan. Tapi seperti yang sudah Anda pelajari, kita bisa menggunakan beberapa cara, kemudian antara telaah jurnal riset kuantitatif dan kualitatif juga berbeda, memiliki pedoman masing-masing. Untuk yang saya contohkan ini, tentang telaah jurnal riset kuantitatif. Ini hanya sekedar contoh yang biasa ya, Anda bisa mencari jurnal yang lebih bagus, kemudian lebih mengarah ke anestesi, bisa mencari jurnal internasional agar lebih kaya dengan ilmu dan lebih banyak yang bisa diambil dari jurnal tersebut. Baik, langsung saja. Hari ini saya akan membahas contoh telaah jurnal riset kuantitatif dengan judul Pengaruh Terapi Distraksi Visual dengan Media Virtual Reality terhadap intensitas nyeri pasien post-operasi laparotomi. Nah, dari judul ini kita bisa lihat ini salah satu contoh dari jurnal post anestesi, di mana kita mencari atau tema yang kita cari di sini adalah nyeri post operasi. Apakah tujuan dari pembelajaran hari ini? Yaitu agar mahasiswa mampu melakukan telaah jurnal riset kuantitatif sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Kemarin kita sudah menentukan tema pada tugas pertama ini adalah telaah jurnal pada anestesi pada sistem gastrointestinal. Gastrointestinal itu bisa banyak macam kasusnya. Di sini saya mengambil tentang operasi laparotomi. Langsung saja ke ringkasan dan telaah jurnal. Jadi sebelumnya kita ringkas dulu atau kita baca secara ringkas dulu apa sih komponen-komponen dari jurnal yang akan kita bahas. Ya, kemarin sudah saya jelaskan untuk telaah jurnal ini membutuhkan keahlian dan membutuhkan pengalaman yang sudah banyak ya. Jadi kalau sudah terbiasa mentelaah jurnal, nanti akan terlihat isi pembahasannya akan lebih kaya karena sudah terbiasa mencari jurnal meta-analisis, sudah terbiasa mencari jurnal RCT gitu ya. Jadi pembahasannya akan lebih bagus. Cuman ini memang pembahasan yang sederhana, yang masih tahap awal untuk latihan ya. Dan ini jurnalnya juga masih jurnal lokal ya, jurnal Indonesia, bukan jurnal internasional. Seperti yang saya jelaskan tadi, Anda bisa mencari jurnal internasional yang lain yang lebih banyak yang bisa dibahas di situ. Baik, untuk judul ringkasan jurnalnya yaitu pengaruh terapi distraksi dengan media virtual reality terhadap intensitas nyeri pasien post operasi laparotomi. Jurnal ini atau penelitian ini diteliti oleh 3 peneliti yaitu Rahmat Deryadi, kemudian Ririn Sri Handayani dan Merah Bangsawan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaruh. Jadi sampai di mana atau bagaimanakah pengaruh terapi distraksi visual dengan media virtual reality terhadap intensitas nyeri pasien post operasi laparotomi. Ini
secara ringkasnya. Kemudian kita bahas dari abstraknya. Seperti yang sudah Anda pelajari di abstrak, apa saja yang harus ada komponen di abstrak? Abstrak yang bagus itu harus ada komponen pendahuluannya atau biasa disebut introduction, kemudian ada metode, ada hasil penelitian atau result, kemudian diskusi, discussion, dan saran atau recommendation. Nah, pada jurnal ini abstraknya sudah ditulis secara jelas, artinya dalam jurnal ini komponen-komponen tersebut sudah ada dan telah menggambarkan tentang penelitian. Jadi mulai dari pendahuluannya, kemudian metodenya apa, hasil penelitiannya seperti apa, diskusinya seperti apa, dan sarannya seperti apa. Namun saran yang dimaksud memang kurang lengkap ya. Untuk pembahasannya bisa dilihat nanti di belakang. Kemudian abstrak dari penelitian ini apa sih isinya yang secara garis besar? Penelitian ini diangkat dari penelitian sebelumnya bahwa untuk menghilangkan nyeri itu bisa menggunakan teknik farmakologi dan non-farmakologi. Nah, salah satu yang bisa kita cari atau kita lakukan untuk pengobatan non-farmakologi adalah distraksi. Jadi penelitian sebelumnya sudah banyak menjelaskan mengenai distraksi. Kita tahu sendiri penelitian tindakan non-farmakologi itu ada distraksi, kemudian ada relaksasi, ada imajinasi terbimbing. Nah, sudah banyak yang melakukan tentang distraksi, tentang hipnosis. Namun, distraksi pun juga tidak hanya satu macam ya. Jadi kalau distraksi dia sudah biasa, hanya pengalihan itu sudah biasa. Jadi muncul penelitian lain tentang metode distraksi yang lebih baik, metode yang lebih variasi untuk menurunkan nyeri. Nah, salah satunya yang digarisbawahi di sini adalah bagaimana sih kalau distraksi visual itu digunakan untuk menurunkan nyeri postoperasi. Ini tadi sudah saya jelaskan mengenai abstraknya, sudah dijelaskan secara bagus, sudah dijelaskan dengan komponen-komponen mulai dari pendahuluan, metode, hasil penelitian, diskusi, dan saran. Selanjutnya, kita melihat poin-poin di masalah yang diteliti. Apa saja sih masalah-masalah yang diteliti pada jurnal ini? Oke. Yang pertama adalah di bagian masalah yang diteliti. Yang pertama mengenai fenomena. Jadi fenomena apa sih yang diangkat sehingga muncul judul tersebut? Fenomena yang diangkat adalah kita jumpai di rumah sakit itu banyak sekali tindakan operasi. Tindakan operasi salah satunya adalah laparotomi. Laparotomi berarti berhubungan dengan pembedahan di bagian abdomen atau perut. Entah itu karena hernia inguinalis atau karena ileus ya, banyak sebab-sebabnya sehingga diperlukan adanya tindakan laparotomi. Nah, tindakan laparotomi itu sendiri bisa menyebabkan yang namanya nyeri karena pada saat laparotomi berarti tindakan invasif dengan melakukan pembedahan. Nah, ketika ada jaringan yang terluka atau ada pembedahan pada jaringan, maka pasti akan merangsang yang namanya saraf delta sehingga akan menimbulkan respon nyeri. Nah, dari hal tersebut, dari fenomena tersebut, maka peneliti ingin mengetahui
bagaimana pengaruh terapi distraksi dengan media virtual reality terhadap intensitas nyeri pasien post-operasi laparotomi. Kemudian apa variabel dependennya? Variabel dependen pada jurnal ini adalah intensitas nyeri pasien post-operasi laparotomi. Kenapa kita tidak tuliskan langsung judulnya penurunan atau sebaliknya? Karena kita tidak menjustis dulu kalau harus selalu ada penurunan. Makanya judulnya adalah terhadap intensitas, tidak ada kata-kata penurunan di sini. Kemudian apa variabel independennya? Variabel independennya adalah terapi distraksi visual dengan media virtual reality. Nah, sebenarnya penelitian ini sudah menjelaskan fenomena yang bagus ya, tetapi untuk media virtual reality-nya itu seperti apa, ini yang tidak dijelaskan pada penelitian. Jadi sebaiknya di jurnal tersebut, meskipun itu jurnal adalah satu yang ringkas, agar pembaca lebih paham itu bisa dijelaskan apa sih media virtual reality gitu. Tapi di penelitian ini tidak dijelaskan lebih detail tentang media virtual reality. Selanjutnya kita lihat penyebab. Tadi sudah saya bahas ya sebelumnya. Kenapa bisa terjadi yang namanya atau apa sih yang latar belakangi judul tersebut, yaitu adalah penyebabnya. Kita ketahui tadi di rumah sakit banyak tindakan operasi, yaitu kasus-kasus digestif. Apa saja sih contoh kasus digestif ini? Contohnya tadi yang saya sebutkan adalah hernia inguinalis ya. Ada lagi masalah atau kasus-kasus digestif yang membutuhkan operasi. Misalnya appendicitis. Kita tahu kasus appendicitis ini lumayan banyak juga ya terjadi di kalangan masyarakat kita. Kemudian perforasi, nah ada perforasi usus. Kemudian ada kanker lambung. Nah, kalau kanker lambung mungkin jarang ya terjadi, cuman ada kasus tentang kanker lambung. Kemudian kanker kolon, obstruksi usus, ileus misalnya, kemudian inflamasi usus kronis, kolestisis, dan peritonitis. Nah, untuk yang sudah bekerja di rumah sakit bisa menambahkan kasus apa saja sih yang berhubungan dengan kasus digestif di forum diskusi kita ya. Kemudian kalau ada yang ingin menambahkan tentang telah jenazah juga boleh, silahkan ditulis di forum diskusi. Karena kita sharing aja ya. Sifatnya kita sharing ilmu sama-sama mempelajari tentang telah jurnal. Kemudian kasus-kasus digestif ini mengharuskan adanya tindakan pembedahan atau operasi. Nah, salah satu operasi untuk menangani kasus tersebut adalah dengan laparotomi. Apa itu laparotomi? Laparotomi berarti tindakan yang menimbulkan luka bedah di bagian perut. Jadi perutnya disayat dan diatasi masalah atau kasus digestif alfa yang terjadi pada pasien tersebut. Selanjutnya tentang akibat. Nah, kita kan tahu ya kalau penelitian eksperimen ini atau penelitian pengaruh ini berarti untuk menilai sebab akibat. Jadi kita jelaskan di bagian masalah yang diteliti itu sebab dan akibatnya. Untuk akibat, nah ini tindakan tadi, tindakan laparotomi itu menimbulkan luka bedah, luka sayat di bagian abdomen. Nah, ketika ada sayatan atau jaringan yang terluka, maka pasti akan mengirim sinyal yang diterima oleh otak, yaitu sinyalnya apa? Tadi serabut delta. Anda bisa baca lebih jelas mengenai mekanisme nyeri, misalnya teori get and control ya.
kemudian teori-teori yang lain yang menyebutkan bagaimana terjadinya nyeri. Nah, dengan luka bedah di abdomen inilah yang menimbulkan nyeri. Nyeri juga bervariasi, mulai dari 0 sampai 10. Nah, kita udah bahas kemarin, kalau kasus pre-anestesi biasanya adalah nyeri dan kecemasan, kemudian kasus intra-anestesi bisa mengambil nyeri, masih bisa mengambil nyeri dengan kasus yang berbeda. Kemudian post operasi juga kita bisa mengambil nyeri ya, karena memang manajemennya nyeri serta critical thinking ya tentang tindakan emergensi pada pasien-pasien anestesi. Oke, kalau selanjutnya, apa sih upaya atau tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi nyeri tersebut, nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan, nyeri bisa diatasi dengan teknik non-farmakologi dan farmakologi. Untuk teknik farmakologi, kita sudah jelas tahu, kita sudah pelajari tentang obat-obatan untuk mengatasi nyeri. Tentunya obat-obatan untuk mengatasi nyeri adalah ketika nyerinya masih dalam rentang berat atau sedang ya. Dan sebisa mungkin kita juga menerapkan yang namanya teknik non-farmakologi. Kita tahu sendiri non-farmakologi banyak macamnya, bisa dengan distraksi, kemudian bisa dengan relaksasi, bisa dengan imajinasi terbimbing, bisa juga dengan hipnotis. Tentunya kalau hipnotis ini membutuhkan sertifikasi tersendiri ya. Jadi kalau misalnya Anda mau ambil tentang hipnosis ya boleh saja. Anda mau menerapkan nanti tentang hipnosis ya boleh saja, asal ada sertifikasinya ya. Ada legalitasnya kalau Anda sudah melakukan pelatihan tentang hipnosis. Nah, salah satu upaya distraksi ini, karena sudah banyak, maka peneliti mengambil mengenai distraksi visual dengan media virtual reality. Apa masalah penelitiannya? Nah, masalah penelitian pada jurnal ini adalah peneliti ingin mengetahui seberapa jauh pengaruh distraksi visual dengan media virtuality terhadap intensitas nyeri pada pasien post-operasi laparotomi. Kritisinya atau telaahnya, pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh distraksi visual terhadap nyeri. Maka peneliti memilih untuk menggunakan penelitian eksperimen. Jadi desain yang dipilih sudah tepat ya, desain eksperimen. Tapi yang paling sederhana yaitu desain pra-eksperimen, bukan eksperimen murni. Nah, desain pra-eksperimen kalau Anda baca memang desain ini banyak macamnya. Desain ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Nah, hubungan sebab akibatnya sudah dijelaskan tadi, yaitu karena ada kasus digestif membutuhkan penanganan tindakan operasi, yaitu contohnya laparotomi, menimbulkan nyeri dan akhirnya kita mengambil intervensi distraksi. Ya, jadi sebab akibatnya laparotomi yang menyebabkan nyeri. Selanjutnya kita soroti mengenai metodologi riset. Untuk metodologi riset yang kita bahas meliputi bagaimana prosedurnya, kemudian bagaimana tentang desain penelitiannya, selanjutnya populasi dan sampel, pengumpulan data dan pengukurannya, prosedur dan analisis data. Mungkin ini nanti terkesan diulang-ulang ya, karena memang poin-poinnya hampir mirip tapi tetap berbeda. Jadi kesannya mungkin agak saya ulang-ulang sedikit untuk penekanan
dan agar lebih memahami seperti apa sih jurnal penelitian ini. Yang pertama adalah tentang perlindungan ya, tentang protection of human right. Jadi sebelum kita bahas desain, kita bahas dulu bagaimana sih jurnal ini melindungi hak-hak pasien atau sudah memenuhi etik penelitian. Nah, jadi kalau kita baca jurnalnya, nanti saya share jurnalnya ya. Kalau kita baca jurnalnya, prosedur penelitian ini sudah tepat dilakukan dan melindungi hak-hak peserta penelitian. Nah, jadi hak peserta penelitiannya sudah dipenuhi, hanya memang tidak dijelaskan bagaimana cara-cara peneliti itu melindungi privasi responden. Kemudian harusnya penelitian yang bagus itu menjelaskan institusi mana yang sudah memberikan legalitas atau hak etik. Misalnya begini, penelitian ini sudah mendapatkan atau sudah melalui etik penelitian dari komite etik mana, misalnya seperti itu. Itu perlu dijelaskan ketika nanti kita membuat jurnal, kita jelaskan komite etik mana sih yang sudah memberikan izin penelitian pada kita. Ini perlu dijelaskan. Tapi untuk penelitian ini mungkin sudah minta izin ya, mungkin karena memang ini kan tindakan ke pasien ya, pasti harus memenuhi etika. Tapi pada penelitian ini tidak dijelaskan institusi mana atau komite etik mana yang memberikan izin penelitian. Kemudian bagaimana intervensi terhadap tindakan berisiko tinggi? Jadi berdasarkan penjelasan, responden penelitian tidak mengalami kerugian apapun, baik fisik maupun ketidaknyamanan. Karena peneliti dalam melakukan penelitian meminimalkan risiko terhadap responden dengan cara memilih intervensi yang tidak menimbulkan risiko tinggi. Karena intervensinya kan distraksi, tidak ada intervensi invasif atau intervensi yang merugikan pasien. Peneliti hanya menggunakan distraksi dengan alat-alat yaitu handphone dan box virtual reality. Jadi tidak ada tindakan yang merugikan pasien atau menyakiti pasien. Kemudian, apakah bermanfaat pada responden? Nah, terbukti dari hasil penelitiannya terjadi penurunan intensitas nyeri oleh virtual reality atau distraksi visual tersebut. Maka bisa kita simpulkan penelitian ini atau tindakan ini memberikan manfaat terhadap responden. Ini penting sekali ketika Anda melakukan penelitian. Apa sih manfaat langsung untuk responden? Ini perlu ditekankan dan perlu dicari. Kalau saya melakukan penelitian ini, apa manfaatnya? Jangan sampai tidak ada manfaatnya ya untuk pasien atau untuk responden, karena diharapkan penelitian yang kita ambil itu bermanfaat nanti ketika diterapkan di rumah sakit, khususnya adalah di ruang bedah ya, atau ruang operasi. Kemudian bagaimana tentang persetujuan? Jadi di penelitian ini responden penelitian atau peneliti sudah menerapkan informed consent. Jadi sudah dapat nih informed consent dari pasiennya. Peneliti sudah menjelaskan tujuan, kemudian manfaat, dan bagaimana prosedurnya, dan sudah memperoleh tanda tangan persetujuan dari pasien, dari responden. Hanya saja, peneliti tidak menjelaskan langkah-langkah dalam melindungi privasi responden dan bagaimana kerahasiaan dipertahankan, tidak dijelaskan dalam penelitian. Harusnya kan kita biasanya menjelaskan di etika penelitian ya, bagaimana nanti kerahasiaan nama, kemudian kerahasiaan
data-data itu kan biasanya dituliskan, tapi di penelitian ini tidak dituliskan, di jurnal ini tidak tergambarkan. Selanjutnya mengenai desain penelitian, sudah dijelaskan di depan. Tadi kita bahas desain penelitian digunakan adalah pra-eksperimen. Nah, jadi masih sebenarnya pra-eksperimen itu kan tindakan awal dari sebuah eksperimen ya, bukan eksperimen murni. Desain penelitian yang digunakan yaitu pra-eksperimen dengan menggunakan rancangan one group, pretest, dan post-test design. Jadi kalau lihat dari rancangannya kita tahu rancangannya berarti tanpa kelompok kontrol ya. Selanjutnya, bagaimana metode pengumpulan data? Nah, ternyata peneliti tidak menyebutkan bagaimana sih dia mengumpulkan data secara detail di situ. Lalu jumlah pengumpulan datanya seperti apa? Penelitian melibatkan seluruh pasien postoperasi laboratorium yang mengalami nyeri. Jadi responden dikumpulkan dengan teknik sampling, purposive sampling. Selanjutnya, apakah ada perbandingan dalam desain? Tidak, tentu tidak ada perbandingan karena hanya satu responden atau satu kelompok intervensi. Perbandingan yang dilakukan hanya pre dan post ya. Jadi bagaimana nyeri pre, kemudian nyeri post intervensi, hanya itu saja yang dibandingkan, tapi tidak ada melibatkan kelompok kontrol yang dibandingkan. Kemudian apakah pengumpulan data sesuai? Peneliti juga tidak menjelaskan bagaimana atau berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengumpulan data. Selanjutnya populasi dan sampel. Jadi populasinya adalah sudah dijelaskan secara rinci. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pasien postoperasi laboratorium yang mengalami nyeri. Namun peneliti tidak menjelaskan di mana rumah sakit yang dia ambil, apakah di rumah sakit swasta atau di rumah sakit daerah. Jadi memang kita tidak boleh menyebutkan nama rumah sakitnya, hanya kita sebutkan rumah sakit swasta atau daerah. Cuman kalau Anda baca di risetnya luar negeri, ya boleh-boleh aja sih mencantumkan nama tempat, rumah sakit mana misalnya gitu. Peneliti hanya menjelaskan bahwa populasinya sejumlah 11 responden. Dengan teknik sampling tadi purposive sampling. Jadi kalau purposive sampling kan berarti peneliti itu mengumpulkan responden berdasarkan kriteria khusus yang biasa disebut kriteria inklusi. Tapi dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara rinci kriteria apa saja yang digunakan oleh peneliti. Jadi tidak ada penjelasan kriteria inklusi apa saja yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil sampel penelitian ini. Selanjutnya, tentang pengumpulan data dan pengukuran. Jadi pada penelitian ini, peneliti tidak mencantumkan definisi operasional dan konseptual secara keseluruhan. Jadi tidak ada menyebutkan definisi operasional dari nyeri, definisi operasional dari box virtual reality itu seperti apa, tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Lalu bagaimana pengumpulan datanya? Pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Jadi observasinya meliputi lembar observasi dan lembar pengukuran skala nyeri. Skala nyerinya diukur sebelum atau pre dan sesudah post intervensi, sebelum dan sesudah tindakan pemberian distraksi visual dengan media virtual reality. Instrumen apa yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan di situ. Instrumennya meliputi yang pertama adalah lembar observasi dan pengukuran skala nyeri dengan menggunakan numeric rating scale atau biasa disebut NRS. Dan
Alat lainnya atau alat distraksi visualnya adalah handphone dan box virtual reality. Prosedur. Nah, bagaimana prosedur penelitiannya? Prosedur dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara rinci. Nah, bagaimana kita mentelaah atau mengkritisinya? Harusnya peneliti bisa atau harusnya peneliti menjelaskan di situ berapa lama selang waktu atau berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan antara pengukuran skala nyeri sebelum dilakukan intervensi dan setelah dilakukan intervensi. Jadi di situ sudah dijelaskan waktunya berapa lama, hanya dijelaskan diukur nyeri pre dan post intervensi, tapi tidak ada keterangan berapa lama dari pengukuran pertama dilakukan intervensi, kemudian berapa lama setelah intervensi itu diukur kembali nyerinya. Tidak ada penjelasan rentang waktunya. Harusnya dijelaskan agar lebih detail gitu. Kemudian bagaimana peneliti meminimalkan bias terhadap data, tidak dijelaskan juga bagaimana peneliti itu meminimalkan bias. Jadi paling tidak harusnya peneliti meminimalkan bias itu dengan melibatkan triangulasi ya, observer lain. Apakah sudah benar tentang pengambilan dan pengukuran teknik nyerinya agar tidak terjadi subjektivitas. Kemudian analisis data. Jadi penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Untuk analisis univariat digunakan untuk menjelaskan distribusi frekuensi skala nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi. Sedangkan untuk analisis bivariat ini untuk menilai berapa sih nilai dari perbedaan intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Peneliti menggunakan uji Wilcoxon. Anda bisa lihat nanti apakah sudah tepat uji Wilcoxon dilakukan pada penelitian ini. Menurut pendapat saya, uji Wilcoxon sudah tepat karena uji Wilcoxon merupakan pilihan uji non-parametrik yang dilakukan untuk melihat perbedaan intensitas nyeri sebelum dan sesudah intervensi. Anda bisa menuliskan di forum diskusi, menurut Anda, apakah sudah tepat menggunakan uji Wilcoxon? Atau bisa Anda tanggapi yang tidak mendapat tugas mungkin ya, atau yang sudah dapat tugas juga boleh menanggapi telaah jurnal saya, agar saya juga bisa belajar lebih baik lagi dalam mentelaah jurnal. Selanjutnya, poin yang keempat adalah hasil penelitian. Bagaimana hasil penelitiannya? Hasil penelitian dijelaskan dengan rinci. Untuk analisis univariat, untuk analisis datanya, hasil analisis univariat dijelaskan dalam penelitian itu karakteristik responden, kemudian intensitas nyeri pre dan post intervensi sudah dijelaskan pada tabel-tabel dan tabel distribusi frekuensi. Untuk karakteristik di situ hanya disebutkan jenis kelamin dan rentang umur, kemudian intensitas nyerinya itu ada dituliskan perbedaan antara nyeri pre dan post intervensi. Sedangkan analisis bivariat di situ peneliti menjelaskan atau menyajikan informasi tentang statistik yang bermakna, ukuran dan ketepatan perkiraan. Temuan yang ada, temuan dari penelitian ini disajikan meliputi skala nyeri sebelum dan setelah diberikan terapi. Berapa nilainya? Untuk nilai min sebelum diberikan terapi sebesar 5,18 dengan standar deviasi 0,751 dan untuk nilai min distraksi nilai min nyeri sesudah diberikan distraksi visual yaitu 3,55 dengan standar deviasi 1,036. Nah, ini tadi untuk temuan ya, disajikan dalam bentuk tabel dan angka.
Nah, untuk p-value-nya yaitu 0,002. Berarti kita bisa simpulkan p-value lebih atau kurang dari alfa 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan ada pengaruh terapi distraksi dengan distraksi visual dengan media virtual reality terhadap intensitas nyeri. Karena ada penurunan dan p-value-nya 0,002. Oke, selanjutnya ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan poin-poinnya, bagaimana interpretasi peneliti terhadap hasil penelitian. Nah, kita bisa lihat tadi di hasilnya, p-value 0,002, berarti peneliti membuat interpretasi yang rasional dan ilmiah, di mana peneliti menjelaskan bahwa ada pengaruh terapi distraksi visual dengan media virtual reality terhadap intensitas nyeri. Tetapi, peneliti belum menjelaskan bagaimana mekanisme distraksi visual dapat menurunkan intensitas nyeri. Jadi, di pembahasan yang dilakukan pada jurnal tersebut, hanya dijelaskan ada pengaruh, tapi belum dijelaskan bagaimana sih mekanismenya sehingga distraksi media visual ini bisa menurunkan nyeri pasien postoperasi laparotomi. Selanjutnya, apakah ada perbandingan hasil penelitian yang ada dengan penelitian sebelumnya? Jadi peneliti sudah menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya sudah dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil tentang pengaruh teknik distraksi relaksasi terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien postoperasi laparotomi di PKU Muhammadiyah Gombong. Jadi sudah ada penelitian sebelumnya dan dibandingkan dengan penelitiannya. Sayangnya penelitiannya perbandingannya hanya satu, jadi dia tidak mengambil beberapa perbandingan, tapi hanya satu perbandingan. Selanjutnya, bagaimana makna relevansi dengan perkembangan ilmu kesehatan? Nah, terbukti distraksi ini bisa digunakan sebagai terapi dan farmakologi pada bidang kesehatan. Lalu, bagaimanakah nilai kepentingan atau importance dari hasil penelitian ini? Peneliti menjelaskan bahwa ada efektivitas terapi distraksi visual terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien postoperasi laparotomi, di mana terdapat perbedaan nilai min intensitas nyeri pre dan post tindakan, yaitu pre 5,18 dan post 3,55. Jadi ada hasil atau nilai importantnya dari penelitian ini. Terus bagaimana applicability-nya penelitian ini? Untuk applicability, peneliti tidak menjelaskan bagaimana kemampuan laksanaan penelitiannya, tapi di situ sudah dicantumkan, sudah dijelaskan bahwa terbukti distraksi visual bisa menurunkan nyeri. Bagaimana replikasi pada setting klinik? Nah, jadi selain di ruang bedah, penelitian ini bisa diaplikasikan di recovery room ya, di mana kita manajemen nyeri postoperasi di ruang RR. Kemudian bagaimana kekuatan dan kelemahan penelitian? Peneliti tidak menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari metode penelitian yang digunakan. Jadi tidak ada kekuatan dan kelemahannya. Ini perlu dituliskan peneliti agar penelitian selanjutnya itu meminimalkan kelemahannya sehingga akan lebih baik dan lebih sempurna penelitian selanjutnya. Oke, yang terakhir mengenai rekomendasi. Nah, jadi harusnya kalau kita baca jurnal-jurnal luar negeri itu ya, recommendation berarti kita jelaskan di situ apa sih kekurangan. Jadi kita jelaskan dulu kekurangannya dan kemudian rekomendasinya apa. Sehingga penelitian selanjutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi dalam jurnal ini, rekomendasi yang dituliskan itu hanya saran. Sebaiknya
digunakan pada tatanan klinik gitu saja. Tidak menjelaskan tentang apa kekurangannya, kemudian apa yang harus diperbaiki. Tidak dijelaskan rekomendasi seperti itu. Sehingga penulis perlu menuliskan rekomendasi selanjutnya agar penelitian tentang terapi relaksasi dapat lebih efektif. Jadi di rekomendasi di jurnal ini hanya menjelaskan pada penelitian tersebut dituliskan rekomendasi kepada rumah sakit agar memfasilitasi sarana dan prasarana untuk terapi distraksi visual sebagai salah satu terapi dan farmakologi. Hanya itu yang dituliskan peneliti. Tidak seperti yang kita harapkan atau yang biasa dituliskan di penelitian. Baik, demikian telah jurnal atau contoh sekelumit tentang telah jurnal yang bisa saya berikan. Nanti silahkan yang sudah mencari jurnal yang sudah mentelaah bisa di-upload di tugas ya, di kantong tugas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita bahas bagaimana sih kekurangannya, tapi sekalian dengan kelompok yang lain ya. Jadi saya bahas ketika kelompok pertemuan selanjutnya juga sudah mengerjakan. Jadi tetap temanya masih sama, gastrointestinal. Saya tidak membatasi apa kasus yang Anda ambil, silahkan kasus apa saja boleh. Yang penting sesuai dengan temanya masing-masing. Yang pre ya berarti nyari yang pre anestesi, yang intra nyari intra, yang post nyari yang post anestesi. Untuk pre Anda bisa angkat kasus nyeri atau kecemasan. Untuk yang intra bisa mencari kecemasan. Untuk yang intra bisa mencari nyeri atau bisa mencari tentang proses hemodinamik misalnya. Kemudian yang post bisa mencari juga tentang nyeri atau bisa saja apa sih yang Anda pikirkan ketika Anda berada di ruang RR dan penanganan post operasi. Demikian yang bisa saya jelaskan. Ada salah saya mohon maaf. Bisa Anda tuliskan atau Anda lengkapi di forum diskusi. Atau Anda punya metode lain yang bisa digunakan untuk telah jurnal, silahkan dilakukan. Yang penting kita tahu bagaimana sih proses dari telaah jurnal, kemudian literatur review. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Ada salah saya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.